Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib asadakumullah. Mari kita tetap dan selalu terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan atau dititipkan kepada kita hingga detik ini, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, masih pada pasal tentang sifat solat, yaitu rukun yang ke-13 lanjutan ini, yaitu mengucapkan salam pertama. Jadi yang rukun itu adalah salam pertama, ya. Jadi salam yang kedua itu adalah sunnah. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sunnahnya membaca salam itu. Misalnya yang kita bahas kemarin, yusannu ayyukrina kullan minas taslimataini birahmatullah ay ma'aha duna wa barakatuh. Jadi sunnah menambah kedua salam tersebut dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah tanpa wa barakatuh, sebagaimana yang sesuai dengan hadis untuk selain sholat jenazah. Jadi sholat jenazah lengkap. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selain sholat jenazah, cukup sampai assalamualaikum warahmatullah, itu saja. Jelas dah? Jadi imam sholat jenazah lengkap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau sholat Nabi, masalah sholat jenazah cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Wa ma'a tifatin fihima hatta yura hadduhu. Nah, hadduhu al-aymanu fil ula wal aisaru fisaniya. Dalam kedua salam tersebut, salam maka hatta yura, salam itu sampai terlihat pipi oleh orang di belakang. Ya, sampai terlihat pipi kanan kalau salam pertama. Kalau salam kedua terlihat pipi. Aina taju. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kena kiure. Ya. Kalau perlu sampai tiu atau tari ya. Atau salam kah? Dan ingat, salam ke adalah masuk dalam rukun qauliyah, harus bersuara di tiluat di sana deh. Jadi kalau salam harus disebutkan assalamualaikum warahmatullahi. Minimal kita sendiri yang mendengarnya. Sekurang-kurangnya ringat bandai salam ke. Karena itu adalah masuk dalam rukun qauliyah. Rukun qauliyah pertama takbiratul ihram. Kedua, Al-Fatihah.
ketiga tahiyat, dan keempat adalah salam. Jadi takbiratul ihram itu harus kedengar juga. Allahu Akbar harus terdengar, minimal fikondai. Baca Fatihah harus terdengar, minimal ndai maringa. Wa tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, dan seterusnya. Itu harus minimal kita sendiri mendengarnya. Demikian pula salam. Ya, demikian pula salam. Tanbih, peringatan. Yusannu likulli minal imami wal ma'mumi wal munfaridi ayyan wiya as-salama ala man al-tafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bitaslimatil ula wa an yasarihi bitaslimis saniyah min malaikatin wa mu'mini insi wa jinni. Ya, artinya mukmin dari jin maupun manusia. Jadi maksudnya kan deh jamaah sekalian, yusannu likulli minal imami wal ma'mun wal munfaridin ayyan wiya, diniatkan assalam ala man tafata, orang di sebelahnya. Jadi sunat bagi orang yang sholat itu salam gini, baik imam, makmum dan sholat sendiri, dalam salam pertama mas matandaga berniat salam pada orang yang ada di kanannya. Ya, apalagi sholat berjamaah termasuk imam. Kalau sendiri kan sholat kese kan batija. Tapi diniatkan bagi orang yang ada di kanannya untuk salam pertama. Dan ketika salam kedua berniat memberi salam kepada malaikat dan orang-orang mukmin, baik berupa manusia maupun berupa jin. Iya. Jadi salam pertama kan dirutut di samping kanan kita. Pala kuiga niatkan bahwa kita bersalam kepada malaikat, para malaikat, kemudian para mukmin baik yang dari manusia maupun artinya termasuk yang tidak hadir maupun dari jin. Iya. Wa bi ayyatihima sa'a ala man khalfahu wa amamahu wa bil ula afdalu. Dan dengan salam yang mana saja buat orang yang berada di belakang dan di depannya, namun dengan salam yang pertama adalah lebih utama. Ya. Walil makmumi, bagi makmum, ayyan wiya ar-radda, bagi makmum agar meniatkan menjawab alal imam, menjawab salamnya imam. Niat gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam. Nanti waalaikumsalam. Bi ayyi salamaihi sa'a in kana khalfahu wa bisaniyati in kana an yaminihi wa bil ula in kana ayyasarihi. Jadi itu tadi bagi makmum, ya, hendaknya berniat menjawab salam imamnya dengan salam mana saja terserah. Namun bila bertempat di belakangnya dengan salam kedua, jika ia berada di samping kanan imam, kenapa gue biasa jejerga, kalau dia ada di samping kanan imam, maka dia menjawabnya dengan salam pertama. Jika ia berada di kiri imam, ya, jika ia berada di samping kanan imam dan berada di salam pertama, dan jika ia berada di arah kirinya, ya, maksudnya siaga di belakang di arah kiri imam itu. Wa yusannu ayyan biya, juga disunatkan bagi makmum ba'dul makmumaini,
ar-raddu ala ba'din fayanwihi man ala yamini al-musallimi bitaslimatit saniyah wa man ala yasarihi bil ula wa man khalfahu wa amamahu bi ayyatihima sa'a wa bil ula aula. Jadi sunnah juga bagi makmum agar saling niat menjawab salam antara satu dengan yang lainnya. Tahun salam, ya. Lebih percaya kita salamnya. Jadi disunahkan juga kita saling menjawab salam lah. Agar saling niat menjawab salam antara satu sama lain. Untuk itu, orang yang ada di sebelah kanan supaya dengan salam keduanya berniat menjawab salam orang yang ada di sebelah kirinya. Ya, sebab orang yang memberi salam itu berniat memulai salamnya pada salam pertama. Dan orang yang berada di sebelah kiri supaya berniat menjawab salam orang yang berada di sebelah kanan dengan salam pertamanya. Orang yang berada di belakang musallin atau depannya berniat menjawab salam dengan salamnya yang mana saja, tapi yang lebih utama adalah dengan salam pertama. Artinya menjawab salam pertama. Tapi kalau misalnya tidak sempat jawab salam pertamanya, boleh juga menjawab salam yang keduanya. Itu minau kaidana. Ya. Kemudian yusannu niyatul khuruji minas salati bitaslimatil ula. Ya, jadi salam pertama itu hukum niat keluar dari salat adalah sunnah dengan salam pertama. Sebab menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya, yaitu Imam Ibnu Suraij dan lainnya, di mana al-khuruj minal khilaf. Wa ayyudrijas salam. Salam itu dicepat. Ada dende selana. Ini sunnah bersegera, tidak memperlambat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kena deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingin makmum apa nih ke? Asal ini lalu. Ya, usahakan disegerakan. Wa ayyabtadi'ahu mustaqbilan biwajhihil qiblata wa ayyantahiyahu ma'a tamamil iltifati. Nah ini punya cara baca salamnya. Ini sunnah juga memulai mengucapkan salam dengan menghadap ke arah kiblat dan mengakhirinya dalam keadaan menoleh yang sempurna. Jadi salam itu nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas terakhir Allah itu langsung ke kiri. Jadi pas terakhirnya pas juga berakhir juga noleh. Tapi biarkan dulu bertahan di kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan nak Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Paham? Asal dari pehwa pung tadi ya, nanti pas rahmatullah ampu waripahu. Ya. Ini tidak ada perselisihan ini. Wa ayyusallimal ma'mumu ba'da taslimatai al-imami. Sunnah bagi makmum, untuk makmum memulai salam itu setelah selesai kedua salam imam. Kedek wanggori salam kedua ampu imam makmum. Sunnah. Tapi bagaimana misalnya ampu salam pertama kita batu, dia punya nih. Para watirakan sunnah. Makanya itu imam karoci pak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ndai tamamu ampan ruku. Assalamualaikum warahmatullahi. Ede ampun ruku makmum. Ini. Jelas tak? Ya, war jelas ini salam gini. Ya. Baik. Selanjutnya kita masuk pada rukun yang terakhir dalam sholat, yaitu tertib tilom bali elo. Itu rukun, artinya watisi tertibna tisa. Dalal pakai. Jadi 14 rukun di dalam sholat itu termasuk tertib, harus berurutan sesuai urutannya. Tiloa sujud doa dan wali rokok wali. Atau begitu londo langsung duduk di antara dua sujud, dan lain duduk antara dua sujud nggak ada. Ya. Karena sujud itu aku nampak tuh iftiras nih. Nah. Baik. Rabi'a asaraha. Yang ke-14 tartibun. Itu tertib. Nah, baina arkanihal muqaddimatu kama zukira, yaitu melakukan rukun-rukun salat secara sebagaimana yang telah disebutkan, secara berurutan. Ya. Fa in ta'ammadal ikhlala bitartibi bitaqdimi ruknin fi'liyin ka'an sajada qabla ruku'i batalat salatuhu. Karena jika dengan sengaja melanggar tata tertibnya, urutannya, yaitu dengan mendahulukan rukun perbuatan fi'li, rukun yang perbuatan itu, yang gerakan-gerakan ini, ya, misalnya sujud sebelum ruku, langsung sujud itu ampun ruku, maka batal salatnya. Maka batal salatnya. Tapi kalau mendahulukan rukun kauli, ma bacaan ini, ma al-Fatihah, tahiyat, ya, maka tidak ada masalah kecuali berupa salam. Urutan di antara sunnah-sunnah seperti membaca surah sesudah Al-Fatihah dan doa sesudah tasahud serta salawat adalah syarat untuk mendapatkan kesunahan sholat, bukan syarat sahnya. Artinya, apakah tidak baca kombi misalnya ngorit tasahud, innaka hamidum majid misalnya, berarti baca doa tidak masalah. Tapi surah Ain baca doa ulu. Nah, itu maksudnya gini. Itu yang qauli namanya. Tetapi kalau yang fi'li, yang gerakan itu harus itu, tidak boleh balik. Makanya nanti kita lihat bagaimana misalnya kalau kita lupa. Nah, ini nanti kita harus kembali dulu, baru lakukan lagi urutannya lagi. Karena itu walau saha ghairu ma'mumin, apabila selain makmum, maksudnya adalah imam atau munfarid, lupa dalam masalah tertib, yaitu dengan meninggalkan rukun, ya, ketinggalan rukun, misalnya bersujud sebelum ruku, ya deh, akhirnya rukun sih agak, sujudna sebelum rukuna, atau sesudah ruku, tetapi belum membaca Al-Fatihah, atau nafal Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah. Nah, ini selain makmumnya, maka apa yang dilakukan itu tiada gunanya sampai ia tertinggal tersebut. Kemudian jika ia ingat sebelum sampai rukun serupa tertinggal, misalnya ternyata siage kawaran balik sia rakaat keduanya. Pada rakaat berikutnya, kawaran besia misalnya ternyata watira rokok nih, watira rokok.
Pala pas roko rakaat kedua kawarna. Pala kawarna sia wati roko rakaat pertama nih. Nete. Puno kakek. Maka wajib seketika, jika ia ingat sebelum sampai rukun serupa tertinggal pada rakaat berikutnya, ya, maka wajib seketika mengerjakan rukun yang tertinggal itu. Kalau tidak ingat, maka masalah ini akan dijelaskan berikutnya. Nanti kita lihat berikutnya. Atau ausakka, selain makmum, ini selain makmum, huwa ay ghairul makmumi, merasa ragu, selain makmum merasa ragu fi ruknin, pada rukun, apakah sudah mengerjakan atau belum. Misalnya ketika ia merasa ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum, atau ketika sujud merasa ragu apakah sudah ruku atau itidal, ruku maupun itidal atau belum, maka ia wajib seketika mengerjakan rukun yang diragukan tersebut belum masuk rakaat selanjutnya. Misalnya dibaca ruku, dirukuna, pala baru sujud, maka dia wajib kembali cepat untuk melakukan ruku, ya, atau dan itidal. Maka ia wajib seketika mengerjakan rukun yang diragukan tadi. Jika memang keraguan tersebut terjadi sebelum sampai pada rukun yang sama dengan yang diragukan pada rakaat berikutnya. Artinya wati purakana pada misalnya nefana roko, sewati peroko pada rakaat kedua maka siaga wajib mengulang. Tapi ini untuk selain makmum. Misalnya sholat sendiri, ya. Kalau sholat makmum, boleh kira-kira warna defa kan nampak tuh imam nih. Iya, jadi makanya di sini dikatakan itu yang selain makmum ini kondisi yang dibahas tadi itu. Biasa sholat sampai kese, tiba-tiba kafarab sih nah. Kayaknya wati rokok nih yang mana deh. Pala sujud nih, boleh jalan deh, sampai terus tuh boleh. Kembali naik rokok kembali dulu. Kembali kalau belum rakaat selanjutnya. Puneku misalnya kalau diingat rakaat selanjutnya di saat rokok tadi. Nah, ini kita lihat. Wa illam yatazakkar hatta fa'ala mislahu fi rak'atin ukhra, pada rakaat berikutnya. Ajaza'ahu an matrukihi wala ghama bainahuma. Nah, ini jika orang itu lupa atau ragu hingga ia sudah mengerjakan rukun yang sama atau diragukan atau dilupakan pada rakaat berikutnya, misalnya rakaat pertama tadi nefana rokok sampai rakaat kedua kawara bestia bunila buati rokok rakaat pertama ini. Ini tidak perlu diulangi dari rakaat pertama itu karena dia orang dalam posisi rokok, dilanjutkan saja, ya. Maka rukun yang sedang dikerjakan tersebut sudah mencukupi dari rukun yang dilupakan. Lo kau ama, nak yang maksudnya mai. Nefata roko rakaat pertama sampai kese gini tadi sampai kese atau termasuk imam, ya. Ternyata begitu roko rakaat kedua, kawar unilah bawa di roko ini mana? Diperlu rokok kembali untuk kembali ke rakaat pertama, diperlu. Jadi lanjutkan saja. Yang penting kita sudah mengingatnya bahwa kita adalah tadi tidak kita rokok tadi. Artinya dengan kita mengingatnya pada rakaat kedua itu sudah mencukupi, lanjut saja. Paham tak? Nah, kecuali masih dalam rakaat yang sama. Artinya waktu puraka rokok. Misalnya ampun sujud. Waktu sujud kombi atau duduk antara sujud kita kawar tiba-tiba
Berarti rokok maka kita wajib berdiri kembali rokok wau. Karena masih dalam rakaat yang pertama, rakaat yang sama. Membutuh kaidah sampai ke benda berarti sifatnya kayak berarti bubar gitu. Nah, berarti sudah ulang padahal akil oleh patem data. Nah, hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallihi. Semua ini bila ia yakin terhadap rukun yang ditinggalkan dan di mana tempatnya seperti terjadi rakaat pertama atau kedua. Ya. Jika tidak tahu rukun yang ditinggalkan, tetapi ia mempunyai prasangka besar bahwa rukun tersebut adalah niat ataupun takbiratul ihram, maka batal sholatnya. Tiba-tiba niatlah takbiratul tilu ada diulang gitu nih. Pokoknya lewat, kalau lewat niat berarti niat sampai tidak ada, batal lalu. Atau waktu takbiratul ihram batal, tiba-tiba boleh misalnya nih tuh sampai waktu takbiratul ihram tiba-tiba lo lagi lalu ya, jadi tapi siapa tahu kabar sana watir takbiratul ihram ini gitu kan, batal, ulangi ya. Karena di sini tidak ada syarat harus berselang lama atau telah diselingi dengan rukun lain ya. Ini maksudnya. Jadi ketika yang kira-kira yang ditinggalkan tadi itu adalah niat ataupun takbiratul ihram, maka tidak, karena tidak ada kembaliannya. Tidak ada lagi orang kembali takbiratul ihram deh. Nah, lailah rokok, Fatihah dan sebagainya gitu. Kalau takbiratul ihram tidak ada pengulangannya pada rakaat selanjutnya, tidak ada. Sehingga kalau yakin atau dibaca takbiratul ihram ini batal lalu deh, batal salatnya. Ulang lalu kan nih, apalagi tiniat, urut tiara ini waktu siniat, tiara lalu sampai ini. Ya. Au annahu salamu hadza kulli ya. Au annahu salamu yusallimu wa in talal faslu alal aujuhi. Atau berprasangka besar bahwa rukun yang ditinggalkan adalah salam. Nefa salam sampai age. Punere-dere. Satu nefa salam, ya kan? Tahiyatna innaka hamidum majid. Dulu lalu sia atau ngerti nefa salam punere. Ya. Maka supaya mengucapkannya kedua mah pun nefasi salam, maka supaya mengucapkannya sekalipun sudah berselang lama. Kau nomor dende, boleh tiba-tiba sementara ngahar, motif salam lalu bani assalamualaikum warahmatullah. Ini katanya nih, walaupun sudah berselang lama, iya, kalau salam, pala kira-kira waram sebenarnya, ya kan ada saja namanya lupa kan, namanya lupa, misalnya lupa nanti, iya, pala aku kaidah ini depan nanti, sama nanti kan suatu saat nanti lupa nanti, tiba-tiba komisi tahiyat kawar nangah nanti, tiba-tiba waktu salam, nah, fikir siapa gol sampai anak, lalu sia, ngecit oha, nah, waktu salam mana, kembali doho, wajah salam lalu, iya, ya, dia nih, ini kata sini, misalnya arsiki sampai gai, rongga ke umah, lo enggak, nah di sini dikatakan sini, walaupun berselang lama, berarti bisa saja, itu kan,
Pala kembali putoho nih, tuh hotel petu salam itu. Iya. Akhirnya posisi sebagai sepodaina lai wali jamaah nih. Akhirnya nuntuk kan mau deh. Yang nuntuk kan mau deh sampai kese nuntuk kan mau deh. Ya, yang menuntuk kan mau deh nih. Ya. Kalau imam sih insya Allah gitu waktu protes subhanallah lah petari ini. Ndede juga kalau makmum di kan botol kelayan naringa aja imam gue naringa aja salam tuh salam batu. Memang akhirnya membahas sampai keser maksudnya sampai keser ya. Baik. Au annahu ghairuhuma ahaza bil aswa'a wa bana ala ma fa'alahu. Atau selain niat takbiratul ihram dan salam maka supaya mengambil yang lebih hati-hati ya. Jika telah yakin bahwa ia meninggalkan di antara rukun-rukun sholat yang berkemungkinan besar, rukun tersebut maksudnya tadi niat takbiratul ihram dan salam itu ya, atau salah satu sujud atau duduk dua sujud, maka ia harus bersikap yang paling hati-hati, yaitu meninggalkan dua sujud lalu meneruskan pekerjaan sholatnya. Umpamanya ia saat bersujud ia berkemungkinan besar bahwa ia telah meninggalkan bacaan Al-Fatihah, maka ia harus langsung berdiri dan membacanya lantas ruku, i'tidal dan seterusnya. Jadi misalnya nake kalau neta ternyata tak baca Al-Fatihah sampai kese ta. Baru ruku, baru sujud malah. Kawara dibaca Al-Fatihah, langsung segera naik baca Al-Fatihah, baru ruku, i'tidal, baru sujud. Nggak boleh nake banefa Al-Fatihah, ngora Al-Fatihah kembali sujud, nggak boleh. Harus berurut lagi. Makanya itu maksud tertiban deh. Iya, benar. Nah ya, belum selesai itu. Ya, oke, tidak apa-apa. Nah, pun gue misalnya cara kene, ya setiap namanya apalagi kesalahan ruku itu harus sujud sahwi. Nanti pada ujung nanti memang harus sujud sahwi nanti. Tapi itu kaidahnya tadi, termasuk tadi itu nefak kita ruku tadi itu, baru kita ingat rakaat kedua. Tidak perlu kita kembali ke rakaat pertama. Kita cukup bahwa kita sudah sampai pada ruku pada rakaat kedua. Tapi nanti terakhir sujud sahwi deh. Nah, siapa tak kena? Wati pederne atau untuk lupa iya. Wati bu. Nanti bahkan ada pembahasan tersendiri nanti itu. Tapi tidak apa-apa. Sejatinya seperti itu. Artinya maksudnya akhir jamaah sekalian, kita tidak perlu batalkan sholat gitu. Tidak perlu batalkan sholat. Bahwa orang sapatan itu ada kaidahnya. Kan kalau tuh waktu sepatan kayak di pabubar nge. Beri pesembah ulang nah itu. Padahal tidak perlu. Ya, namanya tidak tahu, itulah kita tahu ilmunya nih. Watadaraka al-baqiyah min salatihi. Nah, itu tadi. Setelah kembali ke Al-Fatihah tadi itu, karena lupa Al-Fatihah, maka dia segera naik, lalu dia setelah Fatihah ruku, i'tidal, kembali sujud. Karena dia tadi ingatnya saat sujud, dikembalikan, disempurnakan tadi, tapi ingat dikembalikan pada di mana tadi dia lupa. Lalu meneruskan rakaat salatnya. Dikatakan, na'am, ya memang seperti itu katanya. In lam yakunil mislu minas salati kasajudi tilawati lam yujzi'uhu. Benar,
jika yang dikerjakan itu perbuatan yang tidak ada bersamaan dengan rukun sholat, misalnya sujud tilawah, maka perkara tersebut dalam contoh adalah sujud tilawah tidak bisa mencukupi rukun yang tertinggal. Maksudnya bukan kalau rukun tilawah kan tidak masuk dia. Amma ma'mumun alima aw sakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal Fatihah fayaqra'uha wa yas'a khalfah wa ba'da ruku'ihima lam ya'ud ilal qiyami liqira'atil Fatihah bal yatsba'u imamahu wa yusalli rak'atan ba'da salamil imami. Mengenai makmum, ini kembali surah makmum ini. Kata tadi kan yang munfarid tadi itu. Ini masuk makmum. Mengenai makmum yang yang mengetahui atau ragu yang terjadi sebelum atau sesudah ruku imam bahwa ia belum membaca Al-Fatihah, maka ia wajib membacanya dengan segera. Mengejar sholat imamnya. Dalam hal ini dia diampuni atas ketertinggalan 3 rukun yang panjang-panjang, atau kedua-duanya sudah ruku, maka makmum tidak boleh berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Kalau sudah sama-sama ruku imam dengan makmum, maka makmum tidak boleh berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Tetapi ia harus mengikuti salat imam. Kecuali mana dah? Kecuali sia watipu rokona. Atau setelah imam salam, ia harus menambahkan 1 rakaat lagi karena dia sudah tertinggal. Itu kaidahnya. Sekali lagi, jadi misalnya imam makmum, untuk makmum. Kalau rokok, imam warokok, warokok. Ternyata waktu baca Al-Fatihah saja. Kalau masih dalam posisi dia berdiri, segera baca rocipu untuk mengejar. Tetapi kalau dia sudah rokok juga, baru diingat, tidak boleh kembali berdiri. Tidak boleh kembali berdiri. Tetapi ia harus mengikuti sholat imam. Dan setelah salam imam nanti, karena saya tidak dapat Al-Fatihah itu, maka ia harus menambah 1 rakaat. Kenapa? Karena Al-Fatihah kan rukun. Lewati sebaca Al-Fatihah kan tisah rakaatnya itu. Iya, termasuk Al-Fatihah, iya. Di sini. Makanya ini kalau dari sini dari awal sejak awal tidak ada, pokoknya dari sini dikatakan memang bahkan diambil dari kutip hadisnya itu tidak ada salatnya, tidak ada rakaatnya salatnya seorang itu tanpa Al-Fatihah dalamnya. Makanya harus baca Al-Fatihah. Kapan bacanya kita? Setelah imam baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin, makmum baca Al-Fatihah. Kan masih bisa, susu saja, dipercepat saja. Kanggurio, kalau masih bisa dapat. Tetapi kalau ada pembahasan sebelumnya dulu itu, tapi kalau tidak dapat, bahkan orang masbuk saja, itu tidak perlu. Tapi dalam posisi ruku itu sudah dapat rakaatnya. Maksudnya yang ini, kalau orang masbuk ini dari awal ini, siaga nefana, bukan karena masbuk. Kalau buna itar sampai sama-sama dari awal, sama-sama takbiratul ihram, ikut. Tapi kebetulan nefana dalam pertengahan, ranggori imam baca ayat, tiba-tiba kawara lalu baca Fatihah. Nah itu masih baca Fatihah, imamnya sudah ruku,
selesaikan. Selesaikan dulu Al-Fatihahnya. Berruku. Nah, beda halnya dengan orang yang masbuk. Nah, beda masbuk. Masbuk kan terlambat. Bahkan dia tidak dapat Al-Fatihah pun tidak masalah. Begitu imam sudah ruku, malah sudah ruku dia berdatang langsung takbir, setelah itu langsung ikut ruku. Apakah diganti Fatihah nanti setelah kayak ini? Tidak perlu, karena dia kondisinya memang dalam keadaan masbuk. Tunggulah loh, butuh bre. Ya, ada apa-apa. Nanti kita lanjutkan. Ini dan inilah memang harus kita tahu kondisi-kondisi awar pandanganmu dan sebagainya. Ya. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktulah yang au khusus sehingga tidak kei waktu. Mari kita menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.